Yang bersama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua serta seluruh pengurus DKM Al-Ansor, Bapak Ibu ikhwatul iman jamaah Fardu Maghrib yang mudah-mudahan kita bersama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahil maliki dzil malakut wal jabbari dzil jabbarut allazi khalaqal maut hayatal ihtibar al imani was subut. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi fa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Uhayyikum jami'an bi tahiyatan islamiyah, tahiyatan li ahlil jannah, tahiyatan hiya salam. Assalamu min ahlil jinan. Assalamu yujika min syiddatin ni'ran. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Sudah pada ngopi Pak? Masih pada waras Pak? Masih. Itu yang paling penting sekarang Pak. Karena sekarang ini belakangan ini banyak orang sehat, mengaku sehat, tapi kehilangan kewarasan. Dan saking banyaknya orang yang kehilangan kewarasannya, orang yang waras bingung dia, kita ini waras apa enggak sebenarnya? Ya kan, saking banyaknya orang yang tak waras, alhamdulillah Pak, yang waras jadi bingung dia akan kewarasannya. Jadi mudah-mudahan kita semua di sini dalam keadaan sehat, diiringi dengan kewarasan kita. Insyaallah. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai kajian kita pada maghrib yang penuh berkah ini, sedikit berbagi informasi bahwasanya yang seharusnya mengisi kajian kita sebagaimana tadi disampaikan oleh DKM, seharusnya mengisi adalah guru kita Ustadz Rizal Sregar. Tapi qadarullah pekan lalu, tepatnya hari Ahad pekan lalu, beliau masuk rumah sakit dan harus dirawat inap selama 4 hari kurang lebih. Jadi anak antar kemarin ke rumah sakit di Hermina Bekasi. Setelah pulang hari Kamis sedang recovery, dan ternyata qadarullah tadi sore setelah wudhu dari kamar mandi yang melaksanakan sholat asar, qadarullah terjatuh beliau. Jadi belum bisa menjumpai kita pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan di lain waktu beliau dapat kembali, Allah jodohkan obat dengan penyakitnya. Dan saya meminta kerendahan hati para jamaah untuk setidaknya mengirimkan surah Al-Fatihah kita bacakan dengan niat mudah-mudahan segera Allah angkat penyakit dari tubuh beliau, segera Allah jodohkan obat dengan penyakitnya agar bisa beraktivitas seperti sedia kala. Ala hadhihi niyah
وكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Mudah-mudahan di lain kesempatan, lain waktu beliau dapat hadir kembali duduk bersama-sama di tengah-tengah kita. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu ikhwatul iman jemaah Al-Ansor ini tidak ada yang merasa kecewa karena yang datang ini bukan pemain inti, tapi pemain pengganti. Tapi insya Allah Pak, insya Allah isi kepalanya sama, materinya insya Allah tak jauh berbeda karena berasal dari satu alma mater yang sama. Jadi insya Allah sama, cuman gantengnya aja agak lebih sedikit. Ya, karena kan masih kelihatan lebih muda Pak ya. Jadi begitu disebut tadi, tolong lanjutkan amanah di Al-Ansor, langsung paham saya. Karena dari zaman almarhum ayahanda, kebetulan salah satu guru kita juga di sini. Ya, jadi karena sudah paham makanya saya langsung datang ke sini, nyampe ke sini, alhamdulillah dapat bersilaturahmi kembali. Baiklah Bapak Ibu, sebagai tema kajian singkat kita pada sore hari ini, mengutip penggalan ayat yang terdapat di dalam surah Al-Furqan ayat ke-30, di mana di dalam ayat tersebut Allah berfirman, wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi takhudhu hadzal qur'ana mahjura. Suatu hari Rasulullah datang mengadu kepada Allah. Suatu hari Rasulullah bertemu langsung kepada Allah. Kemudian Rasul berkata, berkeluh kesah kepada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kata Rasulullah, inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kelak kaumku akan membuat Al-Quran ini menjadi terabaikan. Agak terganggu sama suaranya nggak ini Pak? Agak kedekatan mic-nya enggak ya, aman ya? Takutnya agak mengganggu beneran telinga, enggak Pak ya, aman? Kurang biasa takutnya. Jadi di dalam ayat tersebut Allah berfirman, wa qala Rasul itu datang bertamu untuk bertemu langsung kepada Allah. Kemudian berkeluh kesah kepada Allah, ya Allah, kata Rasul, sesungguhnya kaumku akan membuat Al-Quran ini menjadi terabaikan, kata Rasul. Dari kutipan penggalan ayat tersebut kita kemas tema kajian kita pada sore hari ini dengan tema kemuliaan Al-Quran yang hampir terlupakan. Bapak Ibu, para jemaah yang Allah muliakan, jika kita mungkin memiliki kesempatan atau bahkan mungkin kita berkeinginan untuk mengumpulkan seluruh buku bacaan, apapun buku bacaannya, baik itu ditulis oleh seorang ulama muslim atau mungkin dikarang oleh seorang ilmuwan di luar dari kepercayaan agama Islam, boleh kita cari, tidak akan kita dapatkan satupun buku, boleh kita cari, boleh kita kumpulkan, selama itu memuat tentang kisah perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sepanjang hidupnya. Boleh kita cari, boleh kita kumpulkan, Bapak Ibu. Selama itu memuat tentang kisah perjalanan hidup Rasulullah, tidak akan kita temukan satupun bacaan yang memuat tentang keluh kesah Rasulullah selama hidupnya. Boleh kita cari, Rasulullah itu tidak pernah berkeluh kesah dia selama hidupnya, sebagaimana kisah yang sudah familiar kita dengar di telinga kita.
Ketika Rasulullah melaksanakan dakwah di Taif, ketika beliau melaksanakan dakwah di Taif, dilempar batu Rasulullah oleh kaum kafir Quraisy sampai berdarah pelipis beliau. Apa kata beliau? Innahum qaum lam ya'rif. Sesungguhnya mereka itu bagian dari kaum dan mereka hanya belum mengetahui. Sedemikian ujian hidup Rasulullah, tidak pernah Rasulullah itu berkeluh kesah sepanjang hayatnya. Hanya ada satu keluhan dari Rasulullah, Bapak Ibu, di mana satu-satunya keluhan ini langsung Allah catat, kemudian Allah abadikan di dalam Al-Quran, sebagaimana yang tadi kita baca pada pembukaan muqaddimah tadi. Itulah satu-satunya keluhan dari Rasulullah. Ya Rabbi, inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, kata Rasul, sesungguhnya kau akan membuat Al-Quran ini menjadi terabaikan. Inilah satu-satunya keluh kesah dari Rasulullah, di mana keluhan ini langsung dikeluhkan kepada Allah. Kemudian Allah catat dan Allah abadikan di dalam Al-Quran. Bapak dan Ibu ikhwatul iman yang Allah muliakan, jika kita coba untuk melihat belakangan ini, dewasa ini, di tengah kecanggihan era teknologi, membuat umat manusia seolah-olah lupa akan keberadaan Al-Quran. Sebab kecanggihan teknologi, Al-Quran ini hampir punah kita dengar tilawahnya di telinga kita, hampir terlalaikan keberadaannya. Coba kita lihat Bapak Ibu, begitu banyak umat manusia yang lebih mementingkan membaca pesan yang masuk ke dalam smartphone mereka, baik itu melalui aplikasi sosial media, jejaring sosial media, ataupun aplikasi pesan singkat. Lebih penting bagi mereka membaca pesan yang masuk ke dalam smartphone-nya daripada membaca mushaf Al-Quran. Inilah kita katakan ironi belakangan ini, Bapak dan Ibu. Kita katakan ironi, kenapa? Karena umat manusia itu lebih mementingkan pesan yang masuk ke dalam handphonenya. Padahal berapapun pesan yang masuk ke dalam smartphone kita yang kita baca, berapapun banyaknya, belum tentu dijamin oleh Allah diganjar dengan pahala. Tapi satu huruf dari mushaf Al-Quran yang kita baca sudah pasti dijamin oleh Allah diganjar dengan pahala. Inilah Bapak Ibu, belakangan ini sudah banyak umat manusia yang dibodohkan oleh smartphone. Bukan kita katakan smartphone itu pengadaannya salah, tidak. Tapi kegunaan dan fungsinya itu untuk apa? Kalau kita jamaah Masjid Al-Ansor ini, saya lihat insya Allah ahlul Quran semua ini Pak. Ya, karena kita kan sholat 5 waktu Pak ya. Kalau sholat 5 waktu setidaknya minimal 17 kali ummul Quran Al-Fatihah kita baca satu hari, betul Pak? Ya kan? Kalau di luar sana, jauh di sana, itu enggak. Lebih banyak mereka menunduk melihat smartphone-nya, layar smartphone-nya dibandingkan membaca Al-Quran. Ya. Padahal berapapun banyaknya pesan yang masuk ke dalam smartphone kita, belum tentu Allah ganjar dengan pahala. Tapi satu huruf dari ayat Al-Quran kita baca sudah pasti ganjarannya dengan pahala. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, kata Allah. Kami turunkan dari Al-Quran itu ma huwa syifa, apa itu syafaat, wa rahmah, dan rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang mengimaninya. Hadis pun mengatakan kepada kita, mengajarkan kepada kita, Iqra'ul Quran, bacakan Quran itu, fa innahu ya'ti yaumil qiyamah, sesungguhnya mereka dapat, mampu, bisa datang di hari kiamat
bisyafa'ah li ashabi, dengan membawa syafaat bagi orang-orang yang dekat dengannya. Inilah yang belakangan ini hampir terlupakan keberadaannya. Jika kita coba untuk membandingkan dengan 10-20 tahun ke belakang, terutama di daerah-daerah pedesaan, kalau kita melangkah kaki pulang dari masjid setelah sholat maghrib, itu masih sering kita dengar tilawah Al-Quran, kita dengarkan dan dilantunkan langsung oleh mulut manusia. Kalau sekarang mungkin ada, tapi yang melantunkannya aplikasi pemutar video. Ya, mungkin masih ada kita dengar, tapi yang melantunkannya aplikasi pemutar video. Inilah Bapak Ibu. Padahal mulianya Al-Quran ini, Bapak Ibu, ini akan sedikit kita bahas. Mulianya Al-Quran ini, tidak ada satupun bacaan di muka bumi ini yang sama seluruh dunia cara membacanya, terkecuali Al-Quran. Ini mulianya Al-Quran yang pertama. Tidak akan kita temukan satupun kitab, satupun buku bacaan yang sama seluruh dunia cara membacanya, terkecuali Al-Quran. Terbukti Bapak Ibu, ketika kita mungkin memiliki kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah, atau bahkan mungkin kita yang belum memiliki kesempatan dapat melihat di berbagai platform sosial media, boleh kita melihat ketika Imam Masjidil Haram mengatakan waladdallin, seluruh umat muslim dari penjuru dunia pasti akan mengatakan amin. Kita mengerti, kita faham apa yang dia baca, makanya kita katakan amin. Padahal kita tidak kenal dengan mereka, kita tidak pernah seperguruan dengan mereka, tapi kita mengerti, kita faham apa yang dia baca. Kenapa? Karena Al-Quran ini Bapak Ibu bersumber dari Yang Maha Satu. Karena bersumber dari Yang Maha Satu, membacanya pun syarat dengan ilmu. Kenapa kita katakan syarat dengan ilmu? Inilah kemuliaan Al-Quran yang selanjutnya, di mana tidak ada satupun bacaan di muka bumi ini yang sesensitif Al-Quran. Kenapa kita katakan sensitif? Tidak ada satupun bacaan di muka bumi ini yang hanya karena dengan nafas keluar berbeda dari mulut kita mampu mengubah makna dan artinya. Inilah yang harus kita pahami. Inilah yang harus kita pelajari dengan hati-hati. Membacanya syarat dengan ilmu, karena tak ada satupun bacaan di muka bumi ini yang sesensitif Al-Quran. Hanya karena dengan nafas keluar berbeda dari mulut kita mampu mengubah makna dan arti. Kita angkat satu contoh. Ini yang paling sering fatal kita temukan di dalam surah Al-Ikhlas ayat yang pertama. Jelas dan tegas Allah berfirman, Qul huwallahu ahad. Yang jika kita coba untuk pelajari dengan kajian ilmu tahsin Al-Quran, huruf Qaf itu ada sedikit penekanan di dalam kerongkongan kita. Qul artinya katakanlah ya Muhammad, Allah itu tidak berbilang. Tapi kalau kita salah melafalkannya, kita lepas saja melafalkannya, Qul huwallahu ahad, terdengar seperti memakai huruf kaf, mampu mengubah makna dan artinya. Kalau qul artinya katakanlah, kalau qul terdengar seperti memakai huruf kaf, artinya makanlah. Coba Tuhan kita suruh makan. Makanya saya selalu menghimbau Bapak Ibu kepada kita kaum laki-laki, kepada kita kaum laki-laki, terutama kita sebagai imam di rumah, kalau kita lemah terhadap tilawah Al-Quran, sholatlah kita di masjid. Sebab apa? Sebab masjid itu sudah pasti memiliki imam yang sesuai dengan fit and proper test. Sudah pasti masjid itu memiliki imam yang sudah melalui fit and proper test. Pasti itu Pak. Makanya kita diperintahkan untuk sholat di masjid. Innama ya'muru masajidallah
Diperintahkan kita untuk memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Kayak tadi kita sholat ini Pak, saya sholat tadi di belakang imam, alhamdulillah, serasa sholat di Masjid Nabawi saya Pak. Ya, imamnya lembut kali suaranya, sampai lupa saya sama apapun. Sama utang-utang saya lupa itu Pak, saking lembutnya suaranya. Inilah, makanya kita diperintahkan untuk sholat di masjid, sebab masjid itu sudah pasti memiliki imam yang sesuai dengan kriteria. Dan ini Pak, ini saya sampaikan, alhamdulillah ya, ini saya sampaikan di salah satu masjid di daerah Jakarta Utara. Tak perlu saya sebutkan nama, menjaga kode etik jurnalistik. Saya sampaikan ini Pak, di salah satu masjid di bilangan Jakarta Utara. Kebetulan masjid ini tempat salah satu perumahan instansi negara. Salah satu instansi negara di Jakarta Utara. Saya ceramah di sana, kebetulan taklim subuh. Setelah saya sampai di sana, saya disuruh jadi imam. Silakan Pak Ustaz jadi imam. Saya bilang kalau ada tuan rumah dipersilahkan dulu, Pak. Saya bilang enggak, Ustaz aja. Ya udah, saya sampaikan ini. Saya sampaikan ini, alhamdulillah sampai sekarang nama saya dicoret jadi penceramah di sana, Pak. Ya. Kenapa? Karena ada setelah saya sampaikan ceramah, tak lama ada jamaah mau WA saya, minta nomor handphone Pak Ustaz. Diminta, saya kasih nomor handphone, di WA saya, Pak Ustaz terima kasih banyak. Kenapa saya bilang? Kayaknya ada yang tersinggung sama ceramah Pak Ustaz tadi. Bingung kan? Saya tak pernah menyebut nama, saya tak pernah ngata-ngatain orang. Saya bilang, kok bisa ada yang tersinggung? Siapa yang tersinggung Pak? Pengurus Pak Ustaz. Kenapa itu Pak? Iya, karena masjid kami ini tak punya imam Pak Ustaz. Subhanallah. Saya kalau khatib di sana, Bapak Ibu, ya, kalau khatib saya di sana, saya dengar kasnya 76 juta. Oh subhanallah. Ternyata gaji imam itu berat juga Pak. Ya, gaji imam berat bagi orang-orang yang tak mau. Makanya, alhamdulillah tadi di Al-Aqsa ini, ya, kebetulan sudah lama juga saya pernah sholat di sini. Dulu zamannya Ustadz Fakhrul Razi masih suka juga di sini. Sudah sholat di sini Pak. Dan alhamdulillah tak pernah saya kecewa kalau sholat di masjid kayak rasa-rasa sholat di Masjidil Haram aja Pak. Sama. Kenapa? Bacaannya kan sama Pak. Ya, bacaannya sama, iramanya pun tadi sama, bisa. Makanya saya selalu menghimbau untuk kita kaum laki-laki, sholatlah kita di masjid. Dan di masjid ini Pak, amalnya pun berbeda-beda pahalanya. Pahalanya berbeda-beda Pak, nggak sama. Sebagaimana yang kita ketahui kalau dibanding di rumah kita, sholat di masjid itu lebih mulia. Berapa kali lipat Pak? 27 kali lipat. Dan masjid itu pun ada nilainya juga Pak. Ada nilainya. Kalau mau yang paling mahal, paling the best, Masjidil Haram. Ya. Nomor 2, Masjid Nabawi di Madinah. Nomor 3, Masjid Al-Aqsa. Nomor 4, baru Masjid Al-Ansor. Ya. Sama Pak. Ya, sama-sama mulia. Tapi memang letak pahalanya agak sedikit berbeda karena posisinya. Dan di dalam masjid itu pun dibayar Allah, pahalanya berbeda-beda Pak. Ya, nih tempat yang paling depan VVIP. Itu tak boleh berdua di situ Pak, harus satu. Gak bisa saya mentang-mentang Imam, aku ini kan Ustaz, berdua lah kita. Kalau Fatihahnya aku yang baca surat pendeknya, gak bisa, harus satu. Tak boleh. Nah, nomor 2 paling mahal, belakang imam. Makanya Pak, kalau kita udah datang duluan, berebutlah kita untuk sholat di paling depan. Ini belakangan ini saya lihat banyak orang-orang yang gak mau ngejar yang paling mahal, maunya yang murahan. Ya, letak yang paling murah di mana? Lihat siku masjid itu Pak. Nah, lihat siku masjid itulah letak paling murah. Kalau tahiyat akhir bisa sambil nyender ya. Nah, kan? Itu bukan berarti murah enggak, bukan murah enggak. Tapi lebih baik kita berebut di depan. Ini kadang pengurus sampai berbusa ngomong, apalagi kalau Jumat itu. Pada Bapak Ibu, pada Bapak-bapak, ikhwatul iman jamaah yang melihat di depan yang masih kosong, mohon diisi terlebih dahulu. Sampai berbusa pengurus, kosong juga depan itu Pak. Tak apa-apa lah yang dicari sama jamaah sekarang. Ya. Makanya saya selalu memerintahkan kita Pak, untuk sholatlah kita di masjid, terutama kita kaum laki-laki. Karena Al-Quran itu sensitif.
dengan nafas keluar berbeda bisa mengubah makna dan artinya. Contoh yang selanjutnya Pak, ini yang paling fatal. Yang paling fatal kita temukan ketika imam menutup waladhdallin, harusnya kita membaca amin. A-nya dipanjangkan, min-nya itu ada dipanjangkan. Kadang-kadang Pak, di luar sana itu kadang ada juga jamaah saya dengar itu Pak, ya kan? Mungkin karena perut kosong atau bagaimana saya nggak tahu. Ketika waladhdallin, amin. Nah, A-nya dipendekkan, min-nya yang dipanjangkan. Salah itu. Ya. Kalau amin artinya adalah percayailah olehmu. Amin, salah satu gelar dari Rasulullah adalah al-amin, yang terpercaya. Amin, kalau A-nya dipendekkan, min-nya yang dipanjangkan, artinya yang terpercaya. Lain lagi, ada lagi Pak model yang kedua. Kalau imam sudah menutup waladhdallin, amin, A-nya yang dipanjangkan, min-nya yang dipendekkan. Beda artinya. Kalau amin artinya yang terpercaya, kalau amin percayailah oleh. Itu Pak, makanya kita diperintahkan untuk berilmu di dalam Islam ini. Utlubul ilma fariidatun minal muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi siapapun, baik laki-laki maupun perempuan. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kita diperintahkan untuk menuntut ilmu dari kita lahir ke dunia sampai nanti tertanam di liang lahat. Kenapa? Islam itu syarat dengan ilmu. Al-Quran ini syarat dengan ilmu Pak. Tak bisa kita asal-asalan membacanya. Karena kalau asal-asalan membacanya mampu mengubah makna dan arti. Inilah kemuliaan Al-Quran yang kedua. Tidak ada satupun bacaan di muka bumi ini yang sesensitif Al-Quran. Kemudian yang ketiga, buat telingan Bapak dan Ibu, tidak ada satupun bacaan di muka bumi ini yang mampu utuh ribuan tahun lamanya terkecuali Al-Quran. Boleh kita cari. Tidak ada kita temukan satupun bacaan di muka bumi ini yang mampu utuh ribuan tahun lamanya terkecuali Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui, tahun ini kita telah menginjakkan kaki di tahun 1447 Hijrah. 1447 tahun Al-Quran itu Pak, utuh tanpa kurang satupun. Huruf alif di zaman Rasul, huruf alif itulah yang kita kenal sampai saat ini. Al-Fatihah yang dibaca oleh Rasulullah di setiap sholatnya, Al-Fatihah yang dibaca oleh kita pula sampai saat hari ini, utuh, tidak ada kurang satupun. Sebab apa? Karena Allah sendiri yang telah menegaskan. Tertuang di dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-9, di mana di dalam ayat tersebut Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran itu, kata Allah. Di sini kenapa Allah memakai kata-kata nahnu? Kenapa Allah menyebut dengan kata-kata kami? Karena Al-Quran itu, Bapak Ibu, dari awal turun hingga sampai kepada kita saat ini melibatkan beberapa keterlibatan. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, Al-Quran itu adalah firman, perkataan Allah, Dia yang Maha Suci, disampaikan kepada manusia paling suci di muka bumi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melalui perantara malaikat Jibril, malaikat ciptaan Allah yang suci. Maka sah dan wajar kita klaim, kita sebut kitab ini adalah kitab suci, karena dari awal turunnya hingga sampai kepada kita saat ini
melibatkan keterlibatan mereka-mereka yang suci. Makanya disebut oleh Allah, inna nahnu, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran itu, wa inna lahu lahafizun, dan kami pula lah yang akan menjaganya. Hebatnya Al-Quran ini, Bapak ya, 114 surah terdapat di dalamnya, 30 juz ada di dalamnya, mampu dihafal oleh orang-orang yang diberikan mukjizat oleh Allah. Udah jelas Pak firman Allah itu, wa inna lahu lahafizun, sudah dipertontonkan secara jelas dan gamblang kepada kita. Ada guru kita, Ustaz Adi Hidayat itu jangan dipancing letak posisi halaman, posisi ayat simpangnya di mana, jangan dipancing itu. Ada di luar kepalanya itu. Ya, kalau kita pancing, Ustaz, coba bacakan halaman sekian, baris sekian, itu apa ayatnya Ustaz? Dibacakan tanpa melihat. Ya. Oh, mungkin protes. Oh ya, kan itu normal Ustaz. Ada beberapa tahun yang lalu, seorang anak lumpuh otaknya, terbata dia dalam berbicara, terbatas dia dalam bergerak, tapi 30 juz Al-Quran, 114 surah di dalamnya ada di luar kepalanya, namanya Ananda Najah. 114 surah itu. Jangan kita tanya posisi letak baris ayat halaman itu ada di mana, tahu dia. Itulah Allah tidak pernah ingkar janji dengan firman-Nya, wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kami pula lah yang akan menjaganya. Kayak kita jamaah Al-Ansor ini, saya yakin banyak hafiznya ini Pak, ya kan? Di Al-Ansor ini banyak hafiznya Pak. Kok sepi ini Pak? Ya, coba kita tes dulu Pak ya. Kita tes boleh Pak ya? Ya ini menjelang-jelang akhir-akhir penutup lah, intermezzo sedikit. Coba kita tes. Ini saya yakin di Al-Ansor ini banyak hafiznya ini. Coba kita tes. Kalau hafiz itu Pak, dipancing pangkal ayatnya, sanggup dia pasti meneruskan. Coba teruskan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul a'udzu birabbin nas. Apa lanjutan ayatnya Pak? Banyak hafiz dalam surah ini, subhanallah. Tapi sampai situ aja kajian Pak ya. Jangan dilanjutkan. Hafiz berapa juz itu Pak Ustaz? Oh selesai perkara ya. Tapi itulah bukti nyata bahwa Allah itu tidak pernah bermain-main dengan firman-Nya ya. Al-Quran itu 30 juz di dalamnya, mampu dihafal oleh orang-orang yang diberikan mukjizat langsung oleh Allah. Kalau kita melihat belum tentu Pak. Kita nggak tahu, sebab apa kita belum pernah menemukan. Ya kan? Saya pernah ditanya, Pak. Saya tanya pendeta itu kan, pendeta kebetulan kawan dekat juga satu kampung dari Sumatera Utara. Saya tanya, pendeta, berapa banyak anak-anak yang hafal dengan kitab suci kalian? Diam-diam. Wah, belum pernah saya temukan. Sayangnya dia tak mau tanya balik ke saya. Kalau dia tanya balik ke saya, saya tunjukkan di mana letak-letak pondoknya, ya kan? Di mana letak-letak pesantren-pesantren tahfiznya, saya tunjukkan. Sehingga dia tak mau tanya balik ke saya. Makanya inilah hebatnya Al-Quran itu Pak. Dia mampu utuh ribuan tahun lamanya tanpa kurang satupun. Sebab Allah sendiri yang menjamin keutuhan kitab ini. Wa inna lahu lahafizun, kata Allah. Kami pula lah yang akan menjaganya. Inilah yang akhir-akhir ini Bapak, kita lupakan keberadaan, hampir kita lalaikan keberadaan, hampir punah kita dengar tilawahnya di telinga kita. Padahal apa petunjuk yang terdapat di dalam Al-Quran itu? Kenapa bisa ketika kita membuka halaman pertama setelah surah Al-Fatihah akan kita baca Alif Lam Mim Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Zalikal kitab, kata Allah, itu kitab itu, kata Allah, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi barang siapa ada umat yang mengaku sebagai seorang muslim,
Ada orang yang mengaku beragama Islam akan tetapi ragu terhadap Al-Quran, gugur sudah iman Islam, punah sudah akidah Islamnya. Sebab apa? Sebab Allah sendiri yang menjamin kesempurnaan kitab ini. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya dan tidak ada pula yang boleh untuk meragukannya. La raiba fihi hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau ada beberapa tahun ke belakang yang mungkin kita sebut sering kita dengar viral, kitab suci itu adalah fiksi. Saya nggak berani menjamin itu kitab suci apa. Tapi kalau Al-Quran, saya berani jamin ini bukan kitab suci yang fiksi. Sebab Allah sendiri telah menegaskan, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, maka tidak pula ada yang patut untuk meragukannya. Alarm perpanjangan waktu azan. Di penutup ya. Sebagai pesan penutup kajian kita pada sore hari ini, Bapak Ibu, jika kita mungkin lemah terhadap tilawah Al-Quran, jangan kita turunkan, jangan kita wariskan kelemahan kita, kelalaian kita terhadap generasi penerus kita. Tanamkan di dalam benaknya itu Al-Quran, tancapkan di dalam hatinya itu Al-Quran agar mereka menjadi generasi yang Qur'ani. Sebab Bapak dan Ibu, jika kita turunkan, kita wariskan mungkin kelemahan kita atau kelalaian kita terhadap generasi penerus kita, alamat Al-Quran itu kelak hanya akan tinggal nama. Kalau Al-Quran sudah tinggal nama, alamat kelak Islam itu sendiri pun hanya akan tinggal nama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat menjadi renungan bagi kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan mampu meningkatkan kadar keimanan kita. Dan yang paling terpenting, mudah-mudahan apa yang disampaikan mampu menyadarkan kita akan betapa pentingnya Al-Quran berperan dalam kehidupan keseharian kita. Itu saja. Mungkin tak ada lagi sesi tanya jawab karena peluit panjang sudah dibunyikan tanda habisnya pertandingan. Sebelum kita tutup, Bapak Ibu sedikit berbagi informasi. Saya membina pesantren di wilayah Lobener, Indramayu, Jawa Barat. Kebetulan saya meneruskan pesantren dari salah satu guru kita juga di sini. Mungkin kalau ada yang kenal, almarhum Ustaz Syafaruddin Tanjung. Jadi kebetulan saya penerusnya. Jadi bila mana mungkin ada di antara teman Bapak Ibu yang memiliki anak fakir dan hafal yang ingin dididik menjadi penghafal Al-Quran, dapat berkomunikasi dengan kami. Kemudian sedikit berbagi keluh kesah, karena alhamdulillah kami dititipi amanah untuk mendidik 160 anak-anak santri baru dari desa Haurgelis namanya. Kalau mungkin sedikit familiar di telinga, ada salah satu pondok namanya Az-Zaitun. Nah, itu dari dekat-dekat situ titipan santri kami. Kalau pondok kami agak jauh dari sana. Titipan anak-anak dari daerah situ untuk dididik menjadi penghafal Al-Quran. Karena seluruh kegiatan di pesantren ini kita gratiskan, termasuk makan kita sekolahkan secara gratis keseluruhan. Al-Quran yang dibaca oleh para santri itu pun kita subsidi, kita berikan secara gratis. Jadi mungkin ada di antara ikhwatul iman Bapak Ibu yang Allah titipkan ke lapangan dan bersimpati untuk bersama-sama membantu jihad pendidikan ini dalam bentuk wakaf Al-Quran. Karena saat ini kami membutuhkan masih kurang lebih 70 mushaf Al-Quran untuk dibaca oleh para santri kami, menutupi kekurangan. Karena alhamdulillah kami telah mendapatkan kurang lebih 58 mushaf. Jadi masih kurang sekitar 70 untuk dibaca oleh para santri kami. Jika mungkin ada yang ingin berobat nantinya bisa langsung berkomunikasi dengan kami. Atau mungkin ada yang memiliki anak sesuai dengan kriteria yang ingin dididik menjadi penghafal Al-Quran, dapat juga langsung nantinya berkomunikasi dengan kami. Itu saja Bapak Ibu kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan dapat menjadi ladang ilmu bagi kita semua, dan yang paling terpenting tercatat oleh Allah menjadi amal soleh bagi kita semua. Kita tutup dengan bersama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Arjul afwa minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.